Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 95, Kebenaran tentang Insa. Di rumah sakit Jaya Husada, Dr. Arya tampak kebingungan setelah mendapat kabar keadaan Salma dari perawat yang menelponnya. Ia pun segera bersiap-siap untuk kedatangannya setiap waktu. Cukup lama menunggu, tapi tak ada kabar lagi dari perawat itu. Dr. Arya pun duduk di kursinya, menaruh kedua tangannya di meja dan membenamkan kepalanya di sana. Dia merasakan kantuk yang kembali menjalar di matanya. Belum sempat tertidur, tapi ponsel yang ada di samping tangannya kembali berbunyi, membuatnya terkesiap untuk langsung mengangkatnya. Tiba-tiba mata Arya terbelalak, mendapatkan kode darurat dari perawat Salma. Perawat itu juga mengatakan kondisi Salma sekarang yang membuat Arya makin kebingungan. Panggilan pun ditutup. Kini Arya membunyikan alarm darurat di setiap ruang dokter maupun para medis. Dalam sekejap, sudah banyak dokter yang hadir ke ruangannya. Arya pun meminta para dokter itu untuk segera menyiapkan operasi sesar darurat. Juga menugaskan beberapa para medis lain untuk menyiapkan tempat operasi darurat terdekat dengan pintu masuk, karena tak mungkin akan membawa Salma ke ruang khusus operasi yang bisa memakan waktu cukup lama, mengingat ada beberapa lantai di sana. Arya dan para dokter lain menunggu cemas di depan pintu masuk khusus yang disiapkan untuk Hanafi. Sementara di dalam mobil, Hanafi terus saja menyuruh Pak Tono untuk melajukan mobilnya sekencang mungkin agar segera sampai di rumah sakit. Salma masih ada di pangkuan Hanafi. Posisinya masih sama seperti Hanafi menggendongnya tadi. Hanafi berurai air mata, tidak menyangka semua yang tengah terjadi kini. Ia menatap lekat wajah Salma di sana. "Maafkan aku Salma, maafkan aku. Ini semua gara-gara aku." Gumam Hanafi semakin erat memeluk Salma. Hanafi memegang perut Salma, mencari-cari posisi bayinya di sana. Dia kini juga dilanda kekhawatiran tentang apakah bayinya bisa bertahan dengan kondisi Salma yang sekarang. Mobil pun sampai di rumah sakit. Ketika mobil belum berhenti, para medis sudah mendorong bed untuk meletakkan tubuh Salma di sana. Mobil pun berhenti dan pintu dibuka oleh seseorang. Terlihat dua para medis membantu Hanafi untuk meletakkan tubuh Salma perlahan di bed itu. Lalu, sesegera mungkin mereka berlari mendorong bed itu menuju ruang operasi darurat yang sudah disiapkan sebelumnya. Terlihat Dr. Arya menghampiri Hanafi dengan berlari, sedikit memberikan pelukan pada tubuh Hanafi yang terlihat lemah. "Selamatkan mereka, selamatkan Arya, aku mohon padamu." Tatapan Hanafi memelas penuh harap pada Arya. "Tentu saja, percayalah pada kami akan berusaha menyelamatkan keduanya," jawab Arya, sambil memberi isyarat pada seorang yang tak jauh darinya untuk membopong Hanafi ke ruang tunggu. Tak lama setelah itu, terdengar tangisan dari seorang bayi yang dibawa oleh seorang perawat bersama Dr. Arya keluar dari ruang operasi darurat itu. Bayi mungil dengan paras yang cantik, bibir tipis yang merah merona, kulitnya juga tampak putih bersih dengan wajah yang mengemaskan ala bayi mungil. Hanafi langsung mendekatinya. Air matanya semakin mengalir deras melihat bayi itu. Tangannya menutup mulutnya beserta tubuh yang semakin bergetar hebat, menahan isaknya yang semakin keras. "Dia selamat, Han, tapi maaf, Salma tak bisa kami selamatkan. Kami sudah berusaha memasang alat bantu pernafasan, tapi sama sekali tak bereaksi padanya. Jantungnya juga benar-benar berhenti. Maafkan kami," Arya berkata dengan menitikkan air mata sambil menepuk-nepuk bahu Hanafi. "Maafkan aku harus segera merawat bayi ini. Kondisinya masih rentan, karena dia masih belum cukup umur untuk dilahirkan. Semoga dia bisa bertahan," Arya berkata lagi, dan berlalu meninggalkan Hanafi di sana yang masih terisak dengan kerasnya, tak dapat berkata apapun. Cukup lama Hanafi terisak di ruang tunggu. Masih dengan isaknya, Hanafi mencoba menelpon rumah utama, tepatnya di area pembantu di lantai bawah. Dan kebetulan Mbak Risna yang mengangkat teleponnya. Orang-orang di rumah utama sudah tidak bisa terlelap lagi setelah mendengar suara histeris dari Hanafi tadi, menebak-nebak sebenarnya apa yang terjadi, kecuali Insa yang lebih santai dan tidak peduli pada semua yang terjadi. "Halo, Mbak," suara Hanafi terdengar terbata, menahan isaknya.
Kabarkan pada semuanya bahwa anakku telah lahir, dia perempuan. Dan Hanafi terdengar tak sanggup mengatakannya. Syukurlah Den, lalu bagaimana keadaan Nona Salma? Dan apa Den? Wajah Risna terlihat lega mendengar kabar dari Hanafi, tapi ia terus mengedarkan telepon rumah itu. Terdengar isak tangis Hanafi. Risna pun penasaran, kenapa Hanafi diam di sana, tak meneruskan kalimatnya. Akhirnya, Risna kembali bertanya. Dan apa Den? Apa semua baik-baik saja? Cukup lama Risna menunggu jawaban hingga akhirnya Hanafi pun menjawab. Kabarkan juga pada Insa bahwa Salma telah tiada. Seketika telepon ditutup begitu saja, sedangkan Risna hanya bisa menutup mulutnya terkaget dengan kabar yang didengar dari tuan mudanya. Kabar itu pun dengan cepat sampai di telinga semua yang ada di sana, dan Mbak Risna yang diberi titah oleh Hanafi seakan tak sanggup mengatakan berita itu pada Insa, karena ia tahu Insa sangat tak menginginkan kehadiran bayi itu. Insa masih menatap diam pada Hanafi, seakan tak percaya dengan semua yang baru saja ia dengarkan. Ia masih mencerna baik-baik perkataan itu. Salma meninggal? Tanya Insa pada Hanafi. Tatapannya meminta penjelasan lagi. Iya, Salma meninggal. Entah kenapa, tak ada sama sekali gurat kesedihan di wajah Insa. Ia malah terlihat acuh dengan apa yang baru saja didengarnya. Pandangannya sekarang kembali kosong menunduk ke lantai. Hanafi yang melihatnya pun terheran. Ia segera mendekati Insa yang sedang duduk di lantai di samping tempat tidur itu. Hanafi berjongkok di depan Insa, kemudian menatap Insa lekat dan berkata, "Apa kau sama sekali tak merasa sedih dengan kepergiannya Insa?" kata Hanafi dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. "Untuk apa aku bersedih untuk wanita yang sudah menghancurkan rumah tanggaku, untuk wanita yang sudah berkhianat di belakangku, wanita yang sudah merebut suami dariku, yang sudah membuat hidupku menderita, penuh luka. Bahkan sekarang dia juga meninggalkan bayi itu yang menjadi sumber dari segala penderitaanku. Aku tak akan datang ke pemakamannya. Biarlah dia pergi. Dia pantas mendapatkan semua itu setelah semua yang dia lakukan. Dan aku tak mau mengasuh bayi ular dalam hidupku lagi. Suatu saat pasti dia akan mematukku lagi seperti ibunya yang hina itu." Terlihat jelas kebencian di wajah Insa kala itu. Insa ingin berkalimat lagi, tapi Hanafi tiba-tiba membentak Insa dengan kerasnya. Cukup Insa, sudah cukup. Semua kata kotormu itu. Jangan kau hina laki Salma di depanku." Wajah Hanafi terlihat berapi-api. Tangisnya sudah tak ada lagi. Dia sekarang berdiri tegap di depan Insa yang terduduk di bawah. "Kau bahkan sudah sangat mencintainya, sehingga kau membelanya di depanku?" tanya Insa dengan wajah penuh emosi. "Sudah cukup, aku menuruti Salma untuk merahasiakan semua ini darimu, adik yang bahkan tak tahu terima kasih sepertimu. Rahasia apa yang kau tutupi bersamanya? Rahasia bahwa kau mempunyai hubungan spesial dengannya, bahwa sebelum kau menikahinya, katakan Han." Insa berdiri di depan Hanafi dengan berani. "Cukup Insa, aku bilang cukup. Jangan hina Salma lagi, aku mohon padamu." Entah kenapa, Hanafi malah meneteskan air mata lagi, masih dengan wajah penuh amarah, tapi suaranya berubah pelan dan lirih. Insa pun terdiam melihat reaksi Hanafi. Lalu Hanafi segera berkalimat lagi. "Dia bahkan telah menyelamatkan rumah tangga kita Insa. Dia berkorban banyak untukmu, untuk kita, untuk kehidupan kita ke depannya. Jangan kau menghardik dia lagi, aku mohon." "Menyelamatkan? Maksudmu?" Tatapan Insa penuh dengan pertanyaan. "Dia rela mengandung untuk meneruskan keturunanku dalam keadaannya yang seperti itu. Semua demi kau Insa. Bayi itu untukmu, untuk kita." Insa semakin dibuat geram dengan kata-kata Hanafi. Ia segera menjawab dengan cepat. "Aku bisa mengandung seorang anak. Aku tidak perlu bantuannya untuk itu." Hanafi pun secepat kilat juga menjawab. "Tidak bisa. Kau tidak bisa Insa." Hanafi menjawab diiringi isaknya yang kembali keras. Ia pun berkalimat lagi. Kau tak bisa memiliki keturunan." Jawab Hanafi menunduk dalam isaknya. Bersambung.